Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moneter berarti mengenai uang atau berhubungan dengan keuangan. Secara ekonomi, kebijakan moneter memiliki makna kebijakan yang diambil oleh negara, dalam hal ini otoritas moneter, otoritas keuangan, untuk menjaga stabilitas ekonomi sebuah negara dengan cara melakukan pengaturan terhadap peredaran uang. Pelaksana kebijakan moneter adalah Bank Sentral. Di Indonesia, pelaksana kebijakan moneter adalah Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter. Ada 4 tujuan utama kebijakan moneter. Pertama, menjaga stabilitas ekonomi negara. Yang kedua, menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi. Dan yang terakhir, mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru. Instrumen kebijakan moneter. Ada 3 instrumen utama kebijakan moneter. Pertama, kebijakan diskonto. Yang kedua, kebijakan operasi pasar terbuka. Dan yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas. Kebijakan diskonto merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral. Dalam hal ini melakukan penetapan nilai suku bunga yang harus dibayarkan oleh Bank Umum kepada Bank Sentral. Dengan kata lain, kebijakan diskonto merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mematok nilai suku bunga. Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga setiap sebulan sekali. Kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini terkait dengan upaya Bank Sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dalam negeri, dalam hal ini rupiah, terhadap mata uang luar negeri. Bank Indonesia melakukan campur tangan terhadap jalannya perdagangan di pasar modal dan juga di pasar keuangan. Campur tangan ini berupaya menjaga agar nilai tukar rupiah dan nilai pasar modal stabil. Kebijakan cadangan kas merupakan penetapan nilai cadangan yang harus dimiliki oleh Bank Umum. Dalam hal ini, Bank Indonesia menetapkan jumlah minimum cadangan kas yang harus ada di dalam sebuah bank. Selanjutnya, jika dilihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayah, maka sebanyak 33 dari 38 provinsi di Indonesia mengalami inflasi, sedangkan 5 provinsi lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Papua, yaitu sebesar 1,41%. Sementara deflasi terdalam terjadi di Provinsi Sulawesi Barat yang sebesar 0,17%. Adapun data lengkap mengenai inflasi ataupun deflasi di masing-masing provinsi dapat dilihat pada layar dan naskah BRS.